Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iman, takwa, sehah wal afiyah. Mudah-mudahan langgeng sampai akhir usia, amin. Selamat itu cita-cita. Ya, selamat itu cita-cita. Setiap orang pengen selamat. Selamat waktu lahir, selamat waktu tumbuh dewasa, selamat di waktu tua, selamat waktu meninggal dunia, selamat waktu dibangkitkan, selamat waktu dikumpulkan, selamat waktu diperhitungkan, dan selamat sampai tujuan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya begitu, rangkaian selamat hidup itu ya. Ujung-ujungnya nanti adalah Al-Jannah. Suatu tempat yang Allah persiapkan, sudah ada, dan terus semakin hari semakin indah, semakin hari semakin luas. Di sana semua kenikmatan terkumpul, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, kenikmatan yang belum pernah diceritakan dan didengar oleh telinga, kenikmatan yang belum dibayangkan oleh seorang manusia pun. Jadi kalau ada nikmat kita masih bisa membayangkannya, nah, itu berarti nanti adanya di dunia ini. Jadi kalau di surga itu nikmatnya tidak pernah bisa dibayangkan. Jadi keindahan yang tiada tara. Syaratnya cuma satu, selamat. Ya, syaratnya cuma satu, selamat. Nah, untuk selamat ini tentunya ada syarat, ada beberapa hal biar kita selamat. Di antaranya mau terima nasihat. Ya, mau terima nasihat. Kalau enggak mau terima nasihat, kemungkinan tidak akan selamat. Ya, kemungkinan tidak akan selamat. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalau ada orang nasihatin kita, hati-hati di perempatan sana ada jalan yang lubang. Kalau naik motor hati-hati. Nah, sementara kita sombong, merasa paham jalan. Ini kampung-kampung saya, tiap hari saya lewat situ. Kok mau ngasih tahu saya kalau di situ ada lubang. Akhirnya karena hujan, jalanan biasa berair gak kelihatan gitu ya. Dia nyantai aja jalan. Kebetulan tuh memang ada lubang yang baru, kemarin tidak ada. Rodanya masuk di lubang, kepleset. Hasilnya apa? Jatuh, jungkel, jelungup, nyosor, ya, delosor, nyosop, delosor. Akhirnya masuk rumah sakit, operasi pipi. Pipinya kena aspal tuh ya kuat aspal daripada pipi. Gara-gara apa itu? Tidak mau terima nasihat. Nah, nasihat itu memang ada yang nyampe ke kita dengan cara yang kita mau. Tapi ada pula nasihat yang nyampe ke kita dengan cara yang kita enggak mau. Ya maunya tuh nasihat didengar enak sambil dikasih es krim, ya, dikasih kopi, dinasehati, ya itu
apalagi di depan kolam koi misal begitu ya, sambil ngobrol dilus-lus dinasehatin. Tapi kadang-kala nasihat itu enggak seperti itu, diteriakin kita, ya, dijelek-jelekan, dimaki, dihina. Tapi isinya nasihat, petunjuk. Ya, isinya nasihat. Kalau kita mau selamat, maka kita harus mau terima nasihat. Mau itu nasihatnya manis, mau itu nasihatnya pahit, mau itu nasihatnya disampaikan dengan cara yang baik, mau itu nasihatnya disampaikan dengan cara yang enggak baik. Buat kita yang dikasih nasihat, tugasnya cuma satu, terima nasihat. Jangan kita marah, kamu nasihatinnya caranya enggak betul, jadi saya enggak mau terima nasihat. Padahal isi nasihatnya betul. Ya, isi nasihatnya betul. Contoh, ibu nasihatin anaknya, kebetulan ada teman-temannya. Tapi karena ibu capek, nasihatnya teriak-teriak. Kalau pakai pisau tuh hati-hati, marah-marah. Anaknya malu, terus ngambek, pisaunya diambil, bukannya hati-hati, tambah gaya pertanyaannya. Hasilnya tangannya keiris, yang rugi siapa? Ya, anaknya rugi, ya ibunya ya sedih, tapi yang rugi anaknya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau selamat selain terima nasihat, ya selain terima nasihat, maka untuk terima nasihat itu ada satu syarat. Nah, ada satu syarat, mau direndahkan, ya mau direndahkan, alias untuk terima nasihat dibutuhkan merendahkan diri, tawadhu. Kalau sombong nggak bisa. Jadi ciri-ciri orang yang sombong bagaimana? Yang tidak mau terima nasihat. Orang kalau nggak mau terima nasihat itu mau pakai dalil 2000 dalil, 7000 dalil, ya judulnya sombong. Ya kita nggak boleh nyombongkan orang lain, tapi kalau kita seperti itu berarti kita punya ciri-ciri sombong. Siapa yang ngomong? Bukan saya. Siapa yang ngomong? Bukan orang-orang yang pinter, bukan. Tapi yang ngomong adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ngomong utusannya Allah berarti itu sebetulnya ucapan siapa? Ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan lewat utusannya. Nah, utusannya Allah buat kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah bicara dari egonya, enggak pernah bicara dari hawa nafsunya, tetapi semua itu wahyu ya yang kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu ada dua macam ciri utamanya. Ya, batrul haq, kalau diberi tahu yang benar nolak, nggak mau terima. Ya nggak mau terima. Kalau kamu nyampainya baik-baik, saya mau terima. Kamu nyampainya begini, ya saya nggak mau. Nah, itu namanya ada kesombongan. Nyampainya benar dia nggak terima, nyampainya nggak benar dia nggak terima karena ada dirinya, egonya. Kok saya dibeginikan, kok saya dihinakan. Itu namanya sombong. Wa ghamtun nas. Sombong itu adalah perasaan di hati merendahkan orang lain. Orang kayak gitu kok mau masuk surga, enggak mungkin. Nah, ini merendahkan orang lain, ya, menghinakan orang lain. Itu dua ciri utama. Semua ajaran ini bukan untuk menilai orang. Jadi ada satu hal yang perlu diperhatikan untuk saya, untuk antum, untuk siapapun. Semua ilmu itu bukan untuk nilai orang. Ya, misal
bahayanya sombong, bahayanya dusta, bahayanya ghibah, bahayanya ngadu domba, bahayanya nipu orang, bahayanya meninggalkan sholat, bahayanya kurang zikir. Semua itu bukan untuk nilai orang. Jadi jangan kalau dengar atau lihat, ya dengar atau lihat kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat hikmah, nasihat-nasihat yang luar biasa, terus kita ngomong, ini pantas kalau dikasihkan ke dia. Oh ini cocok ini buat dia, ini pas, ini pas buat dia nih. Kirim ya, ben ngerti, ben mudeng gitu ya. Nah, itu gagal itu. Nasihat atau ilmu itu untuk ngukur diri kita sendiri. Bukan untuk ngukur orang lain. Oh ternyata ya, dia itu masih seperti ini. Oh ternyata kamu masih seperti ini. Terus kita niat ngukur orang. Itu salah. Semua nasihat atau ilmu adalah untuk ngukur diri kita sendiri. Ya, cek pribadi masing-masing. Ya, biasanya kita ngukur orang atau ngukur diri sendiri. Nanti dicek. Bu, saya mau nanya boleh sama ibu? Ibu kalau mau jahitkan pakaian yang diukur badannya orang atau badannya ibu? Hah? Ibu bawa baju bahan bagus-bagus. Beli semeternya harganya 10 juta misal. Kemudian tukang jahitnya ngukur orang yang ada di situ yang badannya jauh berbeda. Atas perintah ibu, tolong jahitkan pakaian buat saya, ukur badan dia. Padahal badannya beda sekali. Pertanyaan saya, mungkin atau enggak mungkin ibu berbuat seperti itu? Enggak mungkin. Kenapa? Karena kain ini untuk nutup saya, betul ya? Kain ini untuk menghias tubuh saya. Kain ini untuk membuat saya jadi indah, semakin indah. Jadi ya saya ukur sesuai badan saya. Semua ilmu itu untuk mengindahkan kita, membuat kita jadi bagus. Maka jangan dipakaikan ke orang lain, ngukur orang lain, jangan. Diri kita sendiri. Nih buat saya. Nah orang lain biar lihat, wah bagus ya bajunya ya. Bajunya kok cakep betul ya. Terus mulai nanya, beli bahannya di mana? Boleh enggak saya tiru modelnya? Penjahitnya siapa? Begitulah cara kita menerapkan kebaikan. Mungkin contoh yang satu ini ibu enggak temukan dalam buku karena baru saya dapatkan sekarang di pengajian. Ya mungkin enggak ketemu di buku, ya ketemunya sore hari ini. Jadi nasihat, ilmu untuk ngukur diri kita sendiri, jangan pernah untuk ngukur orang lain. Kalau tiap hari begitu nanti insya Allah selamat. Ya insya Allah selamat. Nah, kalau udah selamat tuh ya enak. Nanti ngucapnya di sana alhamdulillah. Saya tuh iri sama semua muslim yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita panjang umur fitaatil sehalafiyah dan kelak husnul khotimah. Saya bilang sama muslim-muslim yang meninggal dunia itu, lulus kamu, meninggalnya jadi muslim. Sudah lulus. Ya sudah lulus. Nah kalau kita ini kan masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Makanya ya harus hati-hati. Benahi diri dan jangan pernah marah kalau dinasehatin. Baik yang nasehatin itu caranya model apapun. Perkara nanti orang itu caranya salah, yaitu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Tapi kita dapat manfaat. Begitu yang diajarkan oleh para ulama. Apalagi kalau ibu jadi anak dinasehatin orang tua. Nah, namanya orang tua tuh kalau nasehatin ya kadang manis, sering pahit. Padahal anaknya sendiri diteriakin, dimarahin. Siapa yang enggak pernah marahin anaknya? Coba angkat tangan. Ya ada kan ya? Yang namanya marah ya teriak. Masa lagi marah sama anaknya ngomongnya, ibu ini marah loh. Itu bukan marah namanya.
Dia marah, teriak sama anaknya, kamu jangan seperti itu. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Yang enggak wajar itu kalau tiap hari marah. Nah itu namanya sakit, ya kurang lebih begitu. Kalau tiap hari marah. Kalau sesekali dia marah, ya itu namanya bukan orang yang kasar, bukan. Memang dia waktunya harus marah. Makanya Nabi Muhammad SAW ya ketika marah wajahnya memerah. Terus jangan bilang sama Nabi SAW, Nabi jangan marah sampai wajah memerah. Kalau marah ya senyum gitu. Ya enggak begitu, ada tempatnya, ada waktunya. Tapi kalau tiap hari marah-marah lah itu perlu dibawa ke ahli untuk dinasehati secara khusus. Nah kalau kita dimarahin sama orang, saya ya nyetir kadang dimarahin sama orang lain, dikelakson, kira-kira enak atau enggak enak itu? Ya kaget, memang tujuannya orang klakson biar kaget. Saya cek dulu kenapa saya diklakson. Oh iya ternyata ngantuk saya. Nah ternyata saya ngantuk, mobilnya mulai bergerak ke kiri tanpa saya sadari. Maka saya bilang terima kasih sama yang klakson. Saya itu pernah jam 1 malam kurang di jalan tol, lihat mobil warna putih, supirnya ngantuk, dari kanan jalan bergerak ke kiri marani truk kontainer. Bergerak ini, tidur nih supirnya, tidur. Marani truk kontainer. Nah, terus gimana sikap saya? Apa? Aja diklakson. Engko ngageti. Jangan diklakson nanti ngagetin. Atau saya bergerak secepat mungkin, saya deketin, saya klakson. Saya deketin tak klakson. Ben ngamuk gitu ya. Maksudnya biar bangun kan tidur. Begitu melek kan kaget, siapa klakson, alhamdulillah melek, lihat melek di sebelahnya udah ada truk, dia banting ke kanan, tapi kadung nyenggol, tapi alhamdulillah selamat. Setelah itu jalan tidur lagi dia, orang ngantuk kok ya, saya klakson lagi, sampai minggir, setelah minggir, alhamdulillah. Jadi gitu kadang kita tuh diklakson keras, jangan marah, ya jangan marah. Karena tujuan orang klakson itu macam-macam, di antaranya mau menyelamatkan. Begitu ibu-ibu, saya minta doanya insya Allah Sabtu subuh saya tak main ke Mekah dan Madinah dulu bentar. Ya insya Allah, doakan ya, doakan tak ke sana. Pengen nyampaikan hajatnya ibu-ibu semua. Nanti kalau punya hajat di batin, bilang sama Allah Ta'ala, doakan saya di dalam doa-doamu, nanti saya akan berdoa, ya Allah orang-orang yang nitip doa sama saya dan doakan saya, tolong dikasih yang sama. Jadi kata kuncinya cuman itu, ibu doakan saya, nanti saya juga kalimatnya sama, orang-orang yang mendoakan saya, khususnya jamaah Rabu sore, ini jamaah sakti saudara-saudara. Fatihahnya Rabu yang lalu memperlancar semua masalah, jadi mudah, nggak ada masalah. Saya minta Fatihah satu lagi hari ini, mudah-mudahan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah dan beberapa tempat di kota-kota antara Mekah dan Madinah, mudah-mudahan diberi keselamatan, diberi kemudahan, diberi keberkahan, diberi ilmu yang manfaat, diberi rezeki yang barokah dari segala arah, enggak pakai susah payah, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala mara bahaya zahiran wa batinan, dikembalikan ke Raudhah Solo sihah wal afiyah fi taatillah, bawa banyak barokah untuk semuanya, manfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan yang mengaminkan doa ini mendapatkan kesempatan untuk haji dan umroh
dan ziarah Nabi Muhammad SAW an qarib yang mujib masahalah wal jamalah wa ridha wal inayah ala hadhiniyah wa ala kunyatin salihatin jami'ah nafi'ah wa ala manna wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupnya pakai salam karena udah mau maghrib ya. Mohon maaf tadi saya agak terlambat, tertidur saya. Karena saya baru tadi datang dari Jakarta kan nyopir, kecapean, rebahan ya, rebahan, tertidur dan tidak dibangunkan. Ya, karena yang bangunkan juga mungkin lagi tidur. Yang di sini lupa ya, lupa ngasih tahu. Lupa ngasih tahu kalau saya lagi rebahan, mungkin ya karena nggak tego ya didiamkan.